Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, man lam yata' qawla zuri wal amala bihi wal jahla walaysa lillahi hajatun fi ayyata'a ta'amahu wa syarabahu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Masjid Fathul Khair yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah yang cukup, sehingga kita senang melaksanakan sholat jamaah di masjid, senang melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, dan juga senang mendengarkan tausiah agama. Mudah-mudahan segala mujahadah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kekurangan kita sebagai hamba, sebagai manusia dalam beribadah yang punya, dan nanti di akhir dimasukkan dalam surganya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nabi bersabda, innallaha yu'til mala man ahabba man yuqib wa la yu'til dina illa man ahabba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta pada orang yang dicintainya dan orang yang tidak dicintainya. Jadi kalau orang itu dijadikan kaya, punya jabatan tinggi, belum tentu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Qarun, Fir'aun itu kaya dan jabatan tinggi dibenci. Tetapi wala yu'tidina illa man ahabba. Tapi kalau orang itu senang beribadah, senang melakukan tausiah agama, senang belajar agama, berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kehidupannya adalah fakir atau miskin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tibalah kita pada sesi terakhir dari pembahasan kita tentang kebersihan. Dalam pertemuan terakhir ini, izinkanlah Ustadz menyampaikan sebuah pidato, sebuah khutbah yang biasa disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir bulan Sya'ban. Pidato Rasulullah yang agak panjang ini diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi dan ditulis oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Menurut penelitian seorang ulama yang bernama As-Syekh Ibnu Abdurrahman bin Uqal Adz-Dzahiri, bahwa hadis Salman ini berderajat hasan. Beliau menulis sebuah makalah dengan judul Al-Burhanu ala Tahsin Hadisi Salman. Penjelasan atau uraian tentang derajat bahwa hadis Salman ini
derajatnya hasan. Berarti kalau hadis hasan itu boleh dipakai dan maknanya ternyata seiring, senafas dengan hadis-hadis lain yang berbicara tentang keutamaan bulan puasa. Masyaallah muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Baiklah, kita sampaikan khutbah Rasulullah yang biasa beliau sampaikan di akhir bulan Sya'ban. Salman berkata, khotobana Rasulullah SAW fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah SAW telah berkhutbah, telah menyampaikan pidato kepada kami di akhir bulan Sya'ban. Apa isi khutbah Rasulullah itu? Ya ayuhan nasu qad adhallakum syahrun azimul mubarak. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, sungguh telah menaungi kamu, akan datang kepada kamu syahrun azimul mubarak, bulan yang agung dan penuh barokah. Apa itu barokah? Yaitu barokah adalah tambahan-tambahan kebaikan. Jadi akan datang kepadamu, sudah menjelang datang kepadamu bulan agung, ya bulan Ramadan yang penuh kebaikan-kebaikan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Yaitu bulan di mana di situ ada bulan yang kalau kita ibadah di situ sama dengan ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Yaitu malam Lailatul Qadar yang adanya di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Syahrun ja'alallahu ta'ala siyamahu faridatan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa di siang hari sebagai sebuah kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawu'an, dan qiyamul lailnya yaitu tarawihnya adalah bersifat tatawu, sunnah, tidak wajib. Tarawih itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau kita tinggalkan ya tidak berdosa, tapi kehilangan pahala yang luar biasa. Man adda fariidatan fihi, man adda fihi khoslatan minal khairi, karena kaman adda fariidatan fi ma siwahu. Siapa yang melaksanakan sebuah amalan sunnah di bulan suci Ramadan, karena kaman adda fariidatan fi ma siwahu, derajatnya sama dengan melaksanakan sebuah kefarduan di bulan lain. Jadi siapa yang melakukan sebuah amalan sunnah, sholat duha, ya, maka seperti melaksanakan sholat fardu, jadi besar pahalanya. Waman adda fariidatan fihi kana kaman adda sab'ina fariidatan fi masalah. Dan siapa yang melaksanakan sebuah amalan fardu, misalnya sholat sunat 5 waktu, sholat fardu 5 waktu, sekali melaksanakan sholat fardu, maka pahalanya seperti melaksanakan 70 kali sholat fardu di luar bulan suci Ramadan. Wa huwa syahrus sabri. Dia itu adalah bulan kesabaran. Nah, makanya Bapak sekalian, kalau bulan Ramadan harus sabar. Sabar itu ada 2. Sabar menghadapi kesempitan hidup, ya, umpamanya di bulan Ramadan itu agak sempit, uang belanja agak menipis, ya, itu harus bersabar. Dan sabar menghadapi perselisihan, baik dengan istri, dengan teman kerja. Kalau ada yang mengganggu kita, tidak boleh dibalas. Kata Nabi, di bulan suci Ramadan itu kalau ada orang mencaci engkau, mengajak engkau berkelahi, mengganggu, tidak usah dibalas. Tapi katakanlah, ini so'imun,
aku sedang berpuasa. Karena apa? Karena bulan puasa adalah bulan latihan kesabaran. Wasabru thawabuhu al-jannah, dan sabar itu pahalanya surga. Bahkan sifat yang paling besar pahalanya, paling banyak besar adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diberi pahala tanpa batas. Makanya mengapa puasa itu paling besar pahalanya? Karena satu, ibadah yang paling butuh kesabaran. Yang kedua, ibadah adalah ibadah yang paling sepi dari riya. Ibadah yang paling bagus secara keikhlasan adalah ibadah puasa. Karena tidak ada yang berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa syahrul muwasati. Dia itu adalah bulan saling tolong menolong. Makanya di bulan puasa kita dianjurkan untuk membantu fakir miskin yang tidak mampu. Kita dianjurkan sedekah dan mengeluarkan zakat yang paling ada bulan puasa. Kata Nabi, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebab baik sedekah atau zakat adalah sedekah di bulan Ramadan. Karena ketika itu saudara-saudara yang berkebutuhan, yang fakir miskin sedang ibadah puasa. Kalau kita bantu tentu luar biasa bahagia. Terus wa huwa syahrun yuzatu fihi rizqul mu'min. Dia adalah bulan di mana rezeki orang mukmin itu akan ditambah. Nah, orang-orang yang berjualan itu akan diberi tambah rezeki laris. Nah, para ustaz, para khatib juga demikian. Banyak kuliah-kuliah subuh, ceramah-ceramah, dan dari situ dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakir miskin juga mendapatkan santunan-santunan dari mereka yang kaya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah karena di situ ditambah rezekinya orang yang beriman. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Man fattara fihi shaiman. Siapa yang memberi buka puasa kepada orang sedang puasa, karena maghfiratan lidzunubi, maka diampuni dosa-dosanya. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan dibebaskan dirinya dari api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyam qasam ajri syai'un. Dia juga dapat pahala puasa, pahala orang yang ia kasih buka puasa tadi itu, tanpa mengurangi pahala orang sedang berpuasa tadi. Jadi luar biasa. Orang yang ngasih buka orang yang sedang puasa, ya, misalnya buka bersama atau kirim makanan di musola, di masjid, menjelang masjid itu diampuni dosanya, dilepaskan dari neraka, dan dia dapat pahala seperti orang sedang berpuasa. Jadi tanpa mengurangi pahala orang sedang berpuasa. Kemudian qalu, mereka berkata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim. Tidaklah semua kita ini mampu memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa. Kami ini semuanya kaya-kaya, banyak yang miskin. Kami tidak mampu memberikan buka puasa untuk saudara yang beriman, sama-sama Islam. Kata Nabi, yu'tillahu hadza thawaba man fattara shaiman walau ala tamratin. Allah memberikan pahala besar seperti ini walaupun orang itu memberikan buka puasa hanya satu butir kurma, au syarbati ma'in, atau seteguk minuman air, seteguk teh, au madzaqati labanin, atau sesendok susu. Jadi yang ditekankan oleh Nabi itu bukan banyaknya, bukan enaknya buka puasa yang kita kasihkan, tetapi keinginan, keikhlasan kita untuk membantu saudara kita ngasih buka puasa walaupun sederhana. Yang dinilai itu adalah keikhlasan kita, bukan banyaknya makanan yang kita kasih.
Karena itu ya siapapun yang mampu dalam menyisihkan sebagian rezeki ini untuk ngasih buka puasa pada saudara kita di mushola-mushola di masjid-masjid. Man khaffafa wa huwa syahrun awwaluhu rahmat. Dia adalah bulan di mana 10 pertama merupakan rahmat. Wa awsatuhu maghfiratun, dan pertengahan 10 kedua adalah ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirannya adalah pembebasan dari api neraka. Jadi 10 terakhir di mana disebut malam qadar adalah pembebasan dari api neraka. Nah, makna daripada Nabi membagi bulan puasa menjadi 3 kelompok ini maknanya adalah bahwa 10 pertama itu rahmat, itu merupakan sesuatu yang baik. Mari kita berlomba-lomba untuk dapat rahmat Allah 10 pertama. Kemudian 10 kedua lebih baik dari 10 pertama, lebih afdal karena dia adalah merupakan ampunan. Nah, karena syarat mendapatkan surga itu adalah ampunan dari Allah. Dan 10 terakhir oleh tanggal 20 sampai hari raya itu adalah inti daripada bulan puasa, karena disitulah Allah membebaskan hambanya dari api neraka, dan disitu memberi namanya malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kaum muslimin di 10 terakhir tidak boleh hanya sibuk-sibuk mempersiapkan hari raya, sibuk belanja sana sini, sibuk ngecat rumah, apalagi sibuk di mal-mal. Nah, ini sebuah sikap yang salah. Seharusnya di 10 terakhir itulah kita meningkatkan ibadah kepada Allah, menghidupkan malam-malamnya, apalagi yang beriktikaf itu lebih baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, man khaffafa an mamlukihi kana maghfiratan wa itqurab benar. Siapa yang punya pembantu pekerja, maka di bulan Ramadan supaya diringankan pekerjaannya karena dia sedang berpuasa. Yang melakukan begitu diampuni dosanya, dibebaskan dirinya dari api neraka. Wastaghfiru fihi min arba'i khisalin. Ketika bulan Ramadan ini kita disuruh banyak-banyak berzikir, mengucapkan 4 kalimat. 2 kalimat adalah kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalimat yang disukai Allah itu? Yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Kita memperbarui ikrar kita, ikrar tauhid kita kepada Allah. Wa tastaghfirunahu, dan engkau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa astaghfirullah. Ini adalah 2 kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Kemudian 2 kalimat berikutnya adalah 2 kalimat yang menjadi kebutuhanmu. Allah tidak butuh 2 kalimat itu kebutuhanmu sendiri. Apa itu? Fatas alunahu al-jannah. Engkau mohon kepada Allah supaya dimasukkan surga, wa ta'udzuna bihi minan nar, dan berlindung kepada Allah dari api neraka. Jadi doa yang kedua adalah berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon ridhamu dan surgamu, dan aku mohon perlindungan dari kemurkaanmu dan nerakamu. Ini adalah doa lafaz yang isinya adalah untuk kebutuhan kita, karena kita hidup di dunia itu finalnya adalah akhirat, yaitu mohon surga dan mohon dari api neraka. Inilah nasihat Rasulullah, khutbah Rasulullah yang biasa beliau sampaikan menjelang akhir bulan Ramadan. Ustaz sampaikan seperti ini karena ingin iktida, ingin meniru kebiasaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Selanjutnya Imam Al-Ghazali
membagi tingkatan ibadah puasa kita ini menjadi 3 tingkatan. Mengapa? Karena supaya kita puasa ini tidak hanya puasa formalitas, tetapi betul-betul puasa yang berkualitas, puasa lahir batin. Apa itu? Yang pertama adalah puasa orang awam. Apa puasa orang awam itu? Puasa orang awam adalah orang yang berpuasa tapi hanya menahan makan dan minum. Yang penting libur makan dan minum dan tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi omongannya tetap kotor-kotor, suka berkelahi, suka menghibah, suka mengadu domba. Orang-orang yang puasa modelnya begini hanya menggugurkan kewajiban, tetapi dia tidak mendapatkan faedah pahala dari puasa Ramadan dan tidak mendapatkan juga pendidikan rohani dari bulan suci Ramadan. Hanya menggugurkan kewajiban. Makanya Nabi bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju'u wal atash." Banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan faidah, tidak mendapatkan pahala dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Laisa siyamu anil akli wasyurbi, innamas siyamu anil lahwi warrafath." Yang namanya puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi puasa adalah juga menahan anil lahwi, dari amalan-amalan tidak gunanya, bertengkar, menfitnah, warrafath, dan omongan-omongan yang jorok. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam hadis lain juga mengatakan, Nabi juga mengatakan, "Malam yata' qaula zuri wal amala bihi wal jahl." Siapa yang tidak mampu meninggalkan omongan bohong, ya, dan melakukan kebohongan-kebohongan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan orang bodoh, suka berkelahi macam-macam, falaisa lillahi hajatun bi ayyata ta'ama wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dia itu berpuasa. Jadi seolah-olah di sini Nabi mengatakan bahwa orang yang berpuasa tapi maksiatnya jalan terus, kelakuannya tidak baik, itu tidak ada faedahnya dia puasa. Itu hanya menggugurkan kewajiban, tapi dia tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan pendidikan rohani dari puasa. Kemudian yang kedua adalah shaumul khawas. Puasanya orang yang khusus, orang yang bertakwa, yaitu orang sedang berpuasa, menahan makan dan minum, tidak hubungan suami istri. Kemudian dia jaga kemaksiatan mata, ya, tidak memandang wanita-wanita yang bergambar porno, dan menjaga maksiat telinga, tidak mendengarkan orang-orang yang omong-omong kotor ngerasan. Juga maksiat lisan itu dijaga, tidak berbohong, ya, tidak berdusta, tidak ngerasan. Maksiat anggota badan, tangan, semuanya dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah, orang sedemikian ini puasanya sudah bagus, sudah sangat bermanfaat, dan dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Kemudian yang ketiga adalah puasa khawasil khawas atau puasa khususil khusus, yaitu puasanya orang yang sangat tinggi sekali derajat puasanya, yaitu puasanya para nabi dan para wali. Bagaimana puasanya nabi dan para wali itu? Mereka itu kalau berpuasa berusaha menjaga pikirannya dan hatinya dari pikiran-pikiran dan detikan-detikan yang hina, yang tidak baik. Jadi pikirannya, hatinya dijaga dari hal-hal yang tidak baik. Jadi ringkasan ngomong adalah mereka ini adalah puasa sak pikiran-pikirannya dan sak hati-hatinya. Mungkin kalau kita sebagai orang biasa ini tidak mampu melaksanakan seperti itu tidak apa-apa. Yang penting puasa yang kedua itu sudah bagus. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah,
Yang terakhir adalah bab yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu tentang i'tikaf. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis bahwa Nabi ini kalau bulan suci Ramadan 10 terakhir itu biasa i'tikaf. Bahkan pada tahun terakhir, di mana tahun itu beliau itu meninggal, pada puasa terakhir sebelum beliau itu dipanggil oleh Allah, beliau ini melaksanakan i'tikaf 20 hari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian para sahabat juga ikut-ikut i'tikaf bersama Nabi, juga istri-istri Nabi. Dan setelah Nabi wafat, tradisi i'tikaf di 10 terakhir bulan itu dilaksanakan. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah tinggal di masjid dengan niat ibadah kepada Allah. Jadi harus pakai niat berdiam di masjid, bukan untuk ngobrol, untuk jagongan, tetapi adalah untuk ibadah kepada Allah. Itu namanya i'tikaf. I'tikaf ini ada 2 macam. Ada i'tikaf yang wajib, ada i'tikaf yang sunnah. I'tikaf yang wajib itu kalau kita bernazar untuk i'tikaf. Umpamanya kita punya anak sakit ini, kemudian bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau sembuhkan anakku ini, sembuh yang sakit ini, maka aku bernazar untuk i'tikaf 1 malam di masjid. Nah, kalau i'tikaf seperti ini, makanya hukumnya wajib dilaksanakan karena kita telah bernazar. Rasulullah SAW bersabda, "Man nadzara ayyuti Allah Ta'ala falyuti'hu." Siapa yang telah bernazar untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah, maka adalah yang melaksanakan. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku telah bernazar untuk i'tikaf semalaman di Masjidil Haram." Apa kata Nabi? Kalau kamu sudah bernazar, fa'aufi binadrika, maka laksanakan, tunaikan nazarmu. Ini namanya nazar i'tikaf yang hukumnya wajib karena kita telah bernazar. Tetapi kalau kita tidak bernazar, seperti 10 tarekat Ramadan, i'tikaf yang tidak kita nazarkan itu hukumnya sunnah. Masyaallah muslimin wa sumratal mukminin. Apa syaratnya orang yang mau i'tikaf itu? Yang pertama, tentu orang Islam yang sudah dewasa atau balik, kemudian tidak boleh dalam keadaan junub, ya, atau haid atau nifas. Kalau laki-laki tidak boleh i'tikaf dalam keadaan junub, karena tinggal duduk di masjid itu tidak boleh orang junub. Nah, perempuan tidak boleh dalam keadaan haid dan nifas. Nah, berapa lama i'tikaf? Ya, tidak ada batasnya. Kalau i'tikaf yang sifatnya sunnah tidak ada batasnya. Masyaallah muslimin wa sumratal mukminin. Kemudian ketika kita i'tikaf di situ, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu ringkasnya ada 2, ya. Yang pertama at-tafakkur, yang kedua adalah at-tadakkur. Yang pertama adalah tafakkur, ya, merenungkan, memikirkan, ya, tentang muasal kita ini dari mani kemudian menjadi manusia seperti ini. Memikirkan tentang tujuan hidup. Li ayyi shay'in khuliqtu, untuk apa aku diciptakan? Kita renungkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita merenungkan hidup kita ini sudah berapa umur kita ini. Kita muhasabah berapa hidup kita ini. Masa lalu kita bagaimana? Kita sanggup kita untuk menghadapi itu sudah banyak atau belum? Kemudian kalau usianya sudah tua, kira-kira tinggal berapa usia kita ini untuk menghadap Allah. Sehingga dengan tafakur semacam itu, begitu kita keluar dari bulan Ramadan, karena konsentrasi di 10 terakhir itu akan meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Karena proses tafakur tadi.
Kemudian berikutnya at-tadzakur. Setelah tafakur yaitu tadzakur, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak istighfar, taubat, dengan muji-muji Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kemudian melaksanakan sholat sunnah, apa itu sholat duha, apa itu qiyamul lail. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya at-tadzakur. Setelah kita tafakur, kemudian at-tadzakur. Masyaallah muslimin yang dirahmati. Jadi Islam telah menyediakan di dalam 1 tahun itu sebuah waktu, yaitu 10 hari di bulan Ramadan, kita supaya ngumpul di masjid, mengadakan muhasabah, merenungkan tentang kehidupan kita ini, persiapan kita untuk menghadap Allah SWT, kemudian banyak ibadah kepada Allah di situ. Nah, ketika 10 hari terakhir ini kita bebaskan pikiran kita, hati kita dengan urusan-urusan dunia, kita full di masjid dengan tadzakur dan tafakur tadi, maka harapannya begitu keluar dari bulan suci Ramadan, Idul Fitri, pola hidup kita ini berubah menjadi orang-orang yang lebih salih, yang lebih senang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa-dosa. Sehingga tujuan puasa tercapai, yaitu meningkatkan kualitas kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang disampaikan, ya, tema tentang puasa yang terakhir, dan insya Allah adalah pengajian terakhir sebelum Ramadan. Nanti kita lanjutkan lagi kalau masih ada kesempatan, Allah mengizinkan, kita lanjutkan pengajian rutin setelah bulan suci Ramadan selesai. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ja'al auladana wa talabidana wa jama'atana wa ikhwanana min ahli al khari wa taqwa wa ahli ibadah wa la taj'alna wa imam sibat dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa sabaqna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma akhina 'alal iman wa ambil 'alal iman warzuqna al-istiqamata wa husnal khatimah waj'al akhir kalamina inda intihi ajalina kalimat tauhid kalimat al-ikhlas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adkhilnal jannata ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ilahana anta maqsuduna wa rabbana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.